tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berakhir pada malam yang begitu sunyi. Sore itu masih terasa biasa. Matahari tenggelam perlahan di balik cakrawala, meninggalkan warna jingga yang indah di langit. Orang-orang pulang ke rumah masing-masing. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Tidak ada tanda bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir yang kulihat sebagai manusia yang hidup. Aku masih memiliki banyak rencana. Aku masih memiliki mimpi yang belum tercapai. Ada banyak hal yang ingin kulakukan, banyak tempat yang ingin kukunjungi, dan banyak kebahagiaan yang ingin kuberikan kepada keluargaku. Namun takdir membawaku ke jalan yang berbeda. Malam itu, hidupku berakhir dengan cara yang tragis. Saat aku berjalan menuju rumahku, beberapa orang laki-laki yang mencurigakan mengikutiku. Aku dibekap, diseret ke perkebunan yang sepi. Tak ada siapapun di sana yang bisa menolongku. Mereka dengan brutalnya melucuti pakaianku dan menyetubuhiku secara bergiliran. Aku meronta, berteriak, tetapi semua sia-sia. Setelah mereka merasa puas menggagahi tubuhku, mereka mencekik leherku tanpa ampun, sampai aku terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Suara-suara menjadi semakin samar. Langit yang gelap perlahan berubah menjadi kehampaan yang tidak berujung. Lalu semuanya sunyi, sangat sunyi. Aku tidak tahu berapa lama aku berada dalam kegelapan itu. Ketika akhirnya aku membuka mata, aku mendapati diriku berdiri di tempat yang asing, sekaligus familiar. Aku melihat jalan yang sama, pepohonan yang sama, dan langit malam yang sama. Kemudian aku melihat tubuhku. Tubuhku terbaring tanpa bergerak. Wajahnya pucat, matanya tertutup. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku telah mati. Aku mencoba berteriak. Aku mencoba berlari. Aku mencoba mengguncang tubuhku sendiri. Tetapi tidak ada yang terjadi. Tanganku menembus udara seperti bayangan. Suaraku lenyap sebelum sempat terdengar. Aku hanya bisa berdiri dan menyaksikan kenyataan yang tidak mampu kuterima. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berdatangan lampu-lampu. Kendaraan menerangi tempat itu. Wajah-wajah penuh keterkejutan dan kesedihan mengelilingi jasadku. Aku melihat mereka berbicara. Aku melihat mereka menangis. Namun tidak seorang pun dapat melihat keberadaanku. Aku berada di sana, sangat dekat, tetapi sekaligus sangat jauh. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Aku mengikuti perjalanan jasadku hingga ke rumah. Aku melihat keluargaku hancur oleh kesedihan. Tangis ibuku memenuhi setiap sudut rumah. Suara isaknya terdengar sepanjang malam. Tubuhnya yang dulu kuat tampak rapuh dalam sekejap. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Wajahnya terlihat jauh lebih tua hanya dalam beberapa hari. Aku ingin memeluknya. Aku ingin menghapus air matanya. Aku ingin mengatakan bahwa aku masih ada di dekatnya. Namun aku tidak bisa melakukan apapun. Dan itulah siksaan terbesar. Aku juga melihat ayahku. Ia berusaha tegar di hadapan semua orang. Ia mengurus segala sesuatu dengan tenang. Namun ketika malam tiba dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, aku melihat bahunya bergetar menahan tangis. Pemandangan itu membuat jiwaku semakin terluka. Waktu terus berlalu. Tubuhku telah lama dimakamkan. Rumput mulai tumbuh di atas pusaraku. Bunga-bunga yang ditaburkan mulai layu. Orang-orang perlahan kembali menjalani kehidupan mereka. Namun aku masih berada di sana. Aku masih terjebak. Aku tidak tahu mengapa aku belum bisa pergi. Setiap malam aku berjalan tanpa tujuan.
Kadang aku kembali ke rumah. Kadang aku duduk di dekat makamku sendiri. Kadang aku hanya memandangi langit yang gelap dan bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi. Aku menyaksikan musim berganti. Hujan turun membasahi bumi. Angin membawa dedaunan yang gugur. Matahari terbit dan tenggelam ribuan kali. Namun bagiku waktu terasa berhenti. Aku hidup dalam kenangan. Aku hidup dalam kesedihan. Aku hidup dalam kerinduan yang tidak pernah terobati. Yang paling menyakitkan adalah melihat ibuku setiap hari. Ia sering datang ke makamku. Tangannya yang mulai keriput membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar pusara. Kadang ia membawa bunga. Kadang ia hanya duduk diam sambil menatap batu nisan. Tahun demi tahun berlalu. Anak-anak kecil yang dulu sering bermain di depan rumah, kini telah tumbuh dewasa. Pepohonan menjadi semakin tinggi. Rumah-rumah baru bermunculan. Segalanya berubah, kecuali diriku. Aku tetap menjadi bayangan yang berjalan sendirian di antara dunia yang hidup dan dunia yang mati. Kesepian menjadi teman yang paling setia. Tidak ada yang mendengar suaraku. Tidak ada yang melihat keberadaanku. Aku seperti debu yang terbawa angin. Ada, tetapi tidak dianggap ada. Suatu malam yang dingin, aku kembali ke rumah untuk kesekian kalinya. Aku melihat ibuku yang kini telah menua. Rambutnya memutih. Langkahnya tidak lagi sekuat dulu. Kerutan memenuhi wajahnya. Beban yang selama ini mengikatku perlahan menghilang. Rasa sakit yang bertahun-tahun menyesakkan jiwaku mulai memudar. Kesedihan yang selama ini memenuhi hatiku berubah menjadi kedamaian. Aku menyadari bahwa cintaku kepada keluargaku tidak akan pernah hilang. Begitu pula cinta mereka kepadaku. Meskipun aku telah tiada. Meskipun tubuhku telah lama kembali menjadi tanah. Cinta itu tetap hidup. Hidup dalam doa-doa yang dipanjatkan setiap malam. Hidup dalam kenangan yang tidak pernah pudar. Hidup dalam hati orang-orang yang pernah menyayangiku. Perlahan, cahaya lembut mulai muncul di sekelilingku. Cahaya itu hangat, tenang, dan menenangkan. Bahkan malam yang paling gelap pun, pada akhirnya, akan digantikan oleh fajar. Dan dengan hati yang damai, aku melangkah menuju cahaya itu. Meninggalkan dunia yang pernah kutinggali. Membawa seluruh kenangan, cinta, dan harapan yang akan tetap hidup selamanya.